Saya jumpai kita pada saat ini. Salam damai dan kasih dari Tuhan. Mari kita bersama akan mengisi lagi bejana hidup kita dengan bagian kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu saja kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang indah, yang baik yang Tuhan masih berikan untuk kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu akan menjadi pelita bagi kehidupan kami, terang pada jalan kami. Amin. Saudara, firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini saya ajak kita membukanya dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 14. Mazmur pasal 14, saya akan membacanya ayat 1 hingga ayat 3. Ayat 1 sampai ayat 3 dalam Mazmur pasal 14. Firman Tuhan berkata begini. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada orang yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini sangat tepat dalam kehidupan kita di masa pandemi menuju endemi, bahkan juga dalam masa di mana kita bersama-sama menikmati kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang ada. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada itu adalah karena hikmat yang Tuhan beri, bukan kemampuan manusia semata-mata. Karena itu saudara, saya pikir kita bersama yang ada masih ingat ya dengan Yuri Gagarin. Pasti banyak di antara kita yang ingat nama Yuri Gagarin, yang lengkapnya namanya adalah Yuri Alexeyevich Gagarin. Karena prestasinya pada tanggal 12 April tahun 1961, ia bisa mengemudikan pesawat antariksa Vostok 1 ke angkasa luar, mengelilingi bumi dan kembali dengan selamat. Nah, pada saat itu ia baru berusia 27 tahun, masih sangat muda. Orang pertama yang bisa keluar angkasa ya, atau angkasa luar, mengarungi angkasa luar, itu Yuri Gagarin atau Yuri Alexeyevich Gagarin. Sehingga dalam penerbangan yang ia lakukan, dengan perjalanan yang ada itu, ia mengatakan dan menceritakan tentu banyak hal karena dia orang pintar, orang yang luar biasa. Tapi ada satu yang tidak mudah dilupakan, ya. Ketika dia mengitari bumi, ia katakan begini, aku tidak melihat Tuhan di sini. Nah, itu. Maksudnya jelas, saudara, ia ingin membuktikan bahwa pencipta langit dan bumi itu sebenarnya tidak ada, bahwa Allah itu sebenarnya hanya isapan jempol, bahwa Tuhan itu sebenarnya hanya ya cerita dongeng menurut dia ya, menurut Yuri Gagarin yang ada ini. Namun saudara, dari kata-kata Yuri Gagarin tidak mempunyai banyak pengaruh ya. Adanya Allah tidak dapat disangkal hanya karena seorang manusia tidak dapat melihatnya ya. Karena itu saudara, ketika kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, Allah itu adalah roh ya. Barang siapa yang menyembah dia, hendaklah menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Oleh karena itu saudara, manusia di dalam kemajuan iptek
ilmu pengetahuan teknologi tetap tidak dapat membuktikan bahwa Allah tidak ada. Saudara Gagarin atau Yuri Alexeyevich Gagarin dibesarkan memang, dan dia dididik dalam satu sistem yang mengajar kepadanya bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta alam semesta. Karena dia di daerah komunis, ateis. Yuri Gagarin tidak melihat Tuhan dalam perjalanannya mengelilingi bumi yang ada. Nah, sekarang ia tentu pasti sudah almarhum, sudah meninggal dunia, ya sudah lama dia meninggal dunia akibat pesawat terbang yang ia tentu kemudikan, mengalami kecelakaan. Dan sayangnya kita tidak dapat bertanya kepadanya, apakah ia melihat Tuhan sekarang? Sayang ya, kita tidak bisa bertanya apakah dia melihat Tuhan sekarang. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi ini pemazmur, dia berbicara, dia berkata-kata bahwa orang yang berkata dalam hatinya tidak ada Allah, itu adalah orang bebal. Itu menyatakan bahwa dalam kehidupannya ini dia tidak memiliki iman kepada Tuhan. Dia tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Sang Khalik itu, apa yang dikatakan oleh Allah. Allah yang kita sembah haruslah kita sembah dalam roh dan kebenaran. Sehingga terkait dengan itulah pemazmur di sini sudah memberikan tentu nasihat buat kita, bahwa sesungguhnya Tuhan itu memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Saudara, ya memang dalam kehidupan ini, ketika dalam kehidupan iman kita kerdil, ya, atau iman kita sudah tewas, pasti akan menunjukkan bagaimana penyelewengan yang terjadi. Begitu banyak orang yang boleh dikatakan bebal, begitu banyak orang yang bisa dikatakan telah bejat. Itu ayat dari pemazmur katakan tadi di ayat 3, mereka semua telah menyeleweng, ya, telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, oleh karena itu, dalam kaitan dengan inilah, kita senantiasa hendaklah selalu mengatakan, ya, mari kita datang kepada Allah, ya. Kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan yang bisa memulihkan keadaan kita sebagai orang-orang yang terkadang mengalami kebejatan, ya. Saya berharap kita semua yang ada adalah orang-orang yang senantiasa mau hidup takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada ini dipakai oleh Tuhan menjadi media, menjadi sarana untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin.